Halo, this Dewan Bayern yang memiliki Samsung Galaxy Tab S10 Lite dan Huawei MatePad 11,5. Dan dalam video ini, kita akan memeriksa tablet mana yang lebih baik untuk pelajar. Baiklah, mari kita mulai. Ketika kita menjadi pelajar, kita seharusnya mencatat. Tentu saja pada kedua perangkat tersebut, kami telah mendukung aplikasi. Di Huawei, ia disebut Notes saja. Dan di Samsung, kita punya Samsung Notes. Mereka ada di sini. Mari kita buka kedua aplikasi tersebut di sini. Jika Anda ingin membuat catatan, cukup klik tombol plus tersebut. Klik halaman baru. Bukan halaman baru, tetapi catatan baru yang baru di sini. Di Samsung, klik saja itu. Selain itu, yang lebih baik misalnya pada perangkat Huawei adalah layar matte dan juga teksturnya. Karena saat Anda mencoba menulis catatan di atasnya, berkat kain pelapis dan material khususnya, rasanya menjadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk menulis di atas permukaan tersebut ketika Anda menggunakan M Pen khusus. Jadi misalnya mari kita buat catatan baru, klik catatan baru, pilih mungkin garis lebar agar terlihat seperti halaman. Di buku catatan kita punya garis-garisnya. Mungkin saya akan menyesuaikan kecerahannya sedikit agar Anda bisa melihatnya. Oke, ini dia. Sekarang mari kita coba mencatat beberapa hal. Jadi saya tidak tahu ketik pelajarannya, lalu Anda bisa menulis subjek Anda. Jadi berkat layar yang saya bicarakan sebelumnya, menulis di perangkat ini terasa sangat nyaman dan responsif. Sungguh-sungguh nyaman. Tapi kita perlu mengingat satu hal, bahwa ketika berbicara tentang perangkat Huawei, M Pen bukanlah tidak tersedia jika Anda hanya membeli kerannya saja. Apa maksudku, itu tidak disertakan dengan Huawei. Saat Anda membelinya, Anda tidak akan menemukannya di dalam kotak karena kita harus membeli M Pen secara terpisah. Jadi kita memang harus membayar lebih. Tapi kalau soal menulis, mencatat, saya juga bisa tunjukkan bagaimana kita bisa dengan cepat beralih antara pensil dan penghapus untuk melakukannya. Kita tidak perlu melakukannya langsung di sini dan memilihnya. Kita cukup mengetuk 2 kali pada bagian pena ini. Cukup ketuk 2 kali. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya bisa dengan cepat beralih antara penghapus dan pensil. Dan seperti yang saya bilang tadi, jeda saat saya menulis sesuatu juga cukup keren. Dan juga berkat tekstur layarnya, rasanya seperti saya sedang menggambar atau mencatat di selembar kertas biasa. Jadi itu cukup keren menurut saya. Dan juga terorganisir dengan baik. Dan kalau soal itu sekarang, mari kita langsung ke pena Samsung. Oke, namanya S Pen. Dan hal yang perlu Anda ketahui adalah kita tidak perlu membayar biaya tambahan untuk itu. Jadi saat kita membeli tab, pena ini sudah menempel pada tab, kita akan menemukannya di dalam kotak kemasan, dan kita memang tidak perlu membayar biaya tambahan untuk itu. Sedangkan pada Huawei, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus membayar biaya tambahan. Jadi menurut saya ini adalah keunggulan yang cukup besar ke Samsung berkat pena ini. Saya sangat merekomendasikan jika saya akan membeli dan mempertimbangkan tab mana yang akan dibeli. Saya akan melihat tanpa ragu sama sekali, saya memilih ke Samsung karena pena ini. Dan tentu saja di sini kita juga bisa dengan mudah membuat catatan. Kita bisa membuat catatan baru kapan saja. Kita juga bisa mengubah template halaman misalnya. Jadi sekali lagi kita juga bisa menambahkan garis dan kita akan bisa mencatat seperti di buku catatan biasa. Jadi sekali lagi mari kita ketik pelajarannya. Saya tidak tahu mata pelajarannya. Samsung tidak memiliki layar seperti kertas yang saya bicarakan sebelumnya. Layarnya lebih seperti kaca, seperti yang biasa kita temui di tablet dan juga smartphone. Rasanya sedikit berbeda saat menulis di atasnya. Mungkin sedikit kurang nyaman dibandingkan dengan layar mate seperti kertas. Tapi hal yang perlu kamu ketahui adalah
jauh lebih mudah meninggalkan bekas sidik jari misalnya dibandingkan dengan layar mate seperti kertas ketika kamu menggunakan kain microfiber biasa. Dan saat kamu membersihkan layar, bekas-bekas itu benar-benar hilang dengan sangat mudah. Tapi pada layar mate seperti kertas, bekas yang saya maksud tadi lebih sulit untuk dihilangkan. Ada kemungkinan kamu perlu menggunakan cairan pembersih. Kamu perlu menyemprotkan cairan ke layar lalu mencoba membersihkannya. Jadi ketika berbicara tentang membersihkan kedua perangkat, layar Samsung jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Di sini kalau jika kamu ingin dengan cepat menggunakan pintasan antara pensil dan penghapus, kamu juga tidak perlu mengetuk di sini untuk meluncurkannya. Kamu cukup menahan tombol ini. Kita bisa menekannya, tekan dan tahan. Dan kita juga bisa menggunakan penghapus yang bekerja dengan sangat baik. Oke, hal berikutnya adalah multitasking di kedua perangkat. Jadi mari kita langsung masuk ke dalamnya, tapi mari kita mundur sedikit ke bagian catatan. Seperti yang bisa kamu lihat, kedua perangkat mendukung catatan dan pengambilan catatan menggunakan pensil. Tapi perbedaan besarnya adalah kita harus membeli M Pen secara terpisah dan membayar lebih, sedangkan pada Samsung S Pen sudah terpasang. Ini adalah keunggulan yang cukup keren dari Samsung. Ketika berbicara tentang multitasking, kedua perangkat mendukung fitur tersebut. Di kedua perangkat, kita bisa menggunakan misalnya mode split screen atau jendela mengambang. Jadi mari kita mulai dengan sesuatu kali ini. Jika kamu ingin menggunakan mode split screen, yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka pengaturan. Gulir ke bawah, temukan fitur lanjutan, dan di sini masuk ke multi window. Dan di sini kita juga bisa mengaktifkan fitur swipe untuk space clean atau swipe untuk pop-up view. Itu ada alternatif cara untuk meluncurkan mode-mode ini. Saya pun akan tunjukkan bagaimana caranya. Jadi untuk swipe agar masuk ke split screen, saat kamu berada di dalam aplikasi, kamu hanya perlu menggeser dari tepi layar dengan 2 jari dan menu akan muncul. Sekarang mari kita buka aplikasi pertama, misalnya Notes. Sekarang geser dengan 2 jari. Oke. Dan sekarang pilih aplikasi kedua yang ingin kamu gunakan dalam mode split screen. Jadi misalnya kita sedang mencatat. Dan kita perlu mengecek sesuatu di internet dengan cepat. Jadi kita bisa membuka browser di jendela kedua. Dan seperti yang bisa kamu lihat, layar kita terbagi 2 dengan sempurna dari atas ke bawah. Dan kita bisa multitasking dengan mudah menggunakan mode ini. Jadi misalnya dengan menggunakan jari kiri saya bisa mencari sesuatu di Wikipedia. Dan dengan S Pen saya juga bisa langsung membuat catatan atau menulis. Catatan saya dengan sangat mudah. Kita juga bisa mengubah format layarnya. Kita bisa melakukannya seperti ini. Dan untuk beberapa orang, menulis dalam orientasi ini mungkin lebih nyaman. Tentu saja kamu juga bisa memutar tabletnya sendiri dan tampilannya juga akan terlihat cukup berbeda. Sekarang di Huawei, kita juga punya mode split screen yang paling bagus untuk multitasking. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kamu tuh ingin mengaktifkannya, buka salah satu aplikasi yang ingin kamu buka dalam mode split screen, misalnya catatan. Dan sekarang untuk masuk ke mode itu, kita perlu menggeser dari bagian bawah layar. Sebenarnya kita harus melakukannya dengan jari kita. Jadi cukup geser dan arahkan ke pojok kiri atas seperti ini, lalu lepaskan. Sekarang pilih aplikasi kedua yang ingin kamu gunakan. Misalnya, saya benar-benar tidak tahu pasti. Sejujurnya saya tidak yakin, mungkin saja. Kalau boleh menebak, jawabannya adalah kalkulator. Oke, dan juga layarnya sudah terbagi 2, dan sekarang kita bisa multitasking dengan mudah. Jadi ini berfungsi di kedua kasus. Di sini, jika kamu klik, kamu bisa menukar posisi atas dan bawah, dan bahkan bisa menyimpan kombinasi ini sehingga kamu bisa membukanya sebagai pintasan. Kamu tidak perlu membuka catatan dan kalkulator secara bersamaan secara manual. Dengan menggunakan mode layar terbagi, kamu bisa melihatnya. Biarkan saya menutup semua itu dulu.
pintasan sudah dibuat. Jika kamu klik pintasan itu, kedua aplikasi akan langsung terbuka dalam mode layar terbagi. Cukup keren kan? Dan tentu saja fitur ini juga ada di Samsung. Jadi jangan khawatir ya, tidak ada kekurangan fitur itu di Samsung. Klik pada titik-titik di tengah, lalu klik icon dengan gambar bintang. Sekarang kita bisa menambahkan pasangan aplikasi ke taskbar, layar utama, atau panel Apps Edge. Mari kita tambahkan ke layar utama. Sekarang mari kita tutup, dan kamu bisa lihat bahwa internet dan catatan telah disimpan sebagai pasangan aplikasi dalam bentuk pintasan. Saya klik itu dan kedua aplikasi langsung terbuka dalam mode split screen, juga fitur yang cukup keren. Fitur ini ada di kedua perangkat. Dan sekarang menurut saya hal terbesar dan perbedaan paling mencolok tentu saja adalah sistem operasinya. Karena seperti yang kamu tahu, di Huawei kita tidak menggunakan Android dan tidak ada dukungan layanan Google. Dan artinya mungkin akan sedikit, atau bahkan sebenarnya bukan hanya sedikit, tapi akan menjadi sedikit lebih sulit untuk mengunduh beberapa aplikasi. Misalnya, saya sendiri tidak tahu Excel, WordPad, PowerPoint, dan juga semua aplikasi Office yang disediakan secara resmi oleh Microsoft dan yang biasa digunakan oleh para mahasiswa untuk mencatat, membuat dokumen, serta memenuhi berbagai kebutuhan akademik dan administrasi mahasiswa, semuanya di App Gallery. Kita tidak memiliki semua aplikasi yang tersedia di pasar global, yang artinya ada beberapa aplikasi penting yang tidak dapat diakses atau digunakan secara langsung di perangkat ini. Ada kemungkinan kamu bahkan tidak bisa mengunduh YouTube dari App Gallery. Saya bahkan bisa menunjukkan itu padamu. Mari kita klik pada kolom pencarian. Dan di sini ada kekurangan besar aplikasi. Baiklah, biar saya tunjukkan dengan YouTube. Sekarang bahkan pencariannya salah. Ya, bahkan tidak mau mencari. Kita hanya punya YouTube Music, sedangkan di Samsung kita mendapatkan dukungan penuh Google Services. Jadi kita punya akses ke Play Store, semua hal Google, Gmail yang menurut saya adalah email terbaik di pasaran, adalah produk yang paling nyaman, produk yang mungkin ada. Juga Google Photos, Google Meet, Google Drive, di mana kita bisa menyimpan berbagai hal kita dan semua hal terkait itu. Dan tentu saja di Play Store kita bisa mengunduh semua aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas kita, yang bisa membantu mahasiswa untuk mencatat. Kita bisa menemukan apapun yang kita inginkan. Semua aplikasi yang ada di pasar global dan tersedia di semua perangkat juga tersedia di Samsung Tab S10 Lite. Sedangkan di Huawei, karena kita tidak mendapatkan dukungan layanan Google, hal itu bisa menjadi jauh lebih sulit. Jadi menurut pendapat pribadi saya pasti akan memilih Samsung karena memiliki dukungan penuh untuk layanan Google. Kita tidak perlu membayar ekstra untuk S Pen. Dan ketika berbicara tentang fitur-fitur seperti sidebar, split screen, floating windows, dukungan penuh aplikasi catatan, semuanya tersedia di tablet tersebut. Sedangkan di Huawei, kita harus membayar lebih untuk MPN dan kita tidak mendapatkan dukungan layanan Google. Dan ya, menurut saya Samsung dalam hal ini jelas berada di posisi yang unggul. Selain itu, ada hal-hal yang lebih baik yang bisa membantu kamu dalam belajar. Dan yang saya maksud adalah seluruh sistem Galaxy AI, fitur-fitur cerdas, Bixby, dan semua hal lainnya. Menurut pendapat pribadi saya, Galaxy AI adalah salah satu yang terbaik di pasaran dan AI ini juga benar-benar bisa membantu dalam belajar serta meningkatkan produktivitas kamu. Di Huawei juga ada AI, tapi tidak sebagus yang dimiliki Samsung. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.